Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Terima kasih, mudah-mudahan semuanya ibu-ibu dalam keadaan sehat. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan ibu-ibu karena pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman saya setelah saya mengikuti pelatihan dan memahami materi tentang budaya positif. Dan sebelumnya saya bukannya hari ini sudah pintar atau sudah lebih jauh pengetahuannya daripada ibu-ibu, akan tetapi dalam hal ini kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk penyebaran ilmu bisa bermanfaat untuk ibu-ibu. Ibu-ibu semuanya, saya akan menyebarkan dalam hal ini tentang budaya positif sekolah. Akan tetapi sebelumnya ada kesepakatan belajar dulu ya ibu-ibu ya. Kesepakatannya adalah yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi dengan perasaan yang gembira. Ibu-ibu, sebelumnya kita isi briefing dulu ya supaya kita semangat dalam mengikuti sesi ini. Jika saya mengatakan tepuk, ini ada tepuknya ya. Kalau tepuk ada tepuk tangan, ada tepuk. Kalau bilang tepuk tangan, berarti harus diikuti kata-kata saya. Tepuk tangan satu kali, tepuk satu kali. Kalau tepuk tangan dua kali, dua kali. Kalau tepuk tangan tiga kali, kalau misalkan saya ucapkan tepuk satu kali, itu tidak boleh diikuti. Jadi cluenya ada pakai tangan. Ya, coba kita ulangi. Kalau saya bilang konsentrasi, ibu-ibu bilang konsentrasi, dimulai. Iya, bisa? Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan satu kali, tepuk tangan tiga kali, tepuk satu kali, tepuk dua kali. Iya, terima kasih. Berarti ya kelihatannya udah bisa konsentrasi kepada sesi ini. Ibu-ibu semuanya, kita lanjutkan. Ini tentang tujuan pendidikan, tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu juga sudah memahaminya bahwa tujuan pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya kita sebagai pendidik itu adalah harus menghamba kepada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan murid. Kita lanjut saja ya ibu-ibu, kita kepada ini, perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada gambar apa Bu? Gajah. Gajah sedang apa? Diikat. Ikatnya lebih kecil dari badan gajah atau oleh pancuh atau apa sih sebutnya ya, kayu yang kecil. Padahal nggak perlu ya. Kalau dilihat dari gambar ini, gajah yang begitu besar, kenapa perlu diikat dengan yang seperti itu? Padahal kalau badan besar tinggal disepak udah aja gitu kan ya. Coba sekarang mau pendapat dari ibu ini, ibu ini bagaimana kaitan dengan pendidikan? Menurut saya Bu Teni melihat di gambar itu bahwa gajah diikat atau dirantai dengan
rata yang lebih kecil menggambarkan paradigma pendidikan di kita. Anak itu seolah-olah diikat, tidak bebas berekspresi dan tidak bisa mengemukakan pendapatnya atau tidak bisa bergerak lebih bebas. Itu menurut saya. Terima kasih Ibu Iis dan Ibu Rini ya. Ibu sama Bu Rini sudah bagus dalam menyampaikan pendapatnya dari gambar yang tadi. Tepuk tangan dulu ya, dan kita bikin moto wow ya. Coba pro 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 w, pro 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 o, pro 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 wow. Kemudian o, w. Wow, keren. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu-ibu tadi setelah melihat gambar gajah yang diikat, itu adalah kita tidak boleh pendidikan itu terbelenggu. Artinya ini kan dongeng ya Bu. Dongeng itu adalah dulu seekor gajah yang diikat oleh yang kecil juga, dia tetap tidak bisa melangkahkan, tidak bisa bergerak secara bebas. Oleh karena itu gajah sudah sejak kecil kan dia diikat. Lebih besar karena sudah kebiasaan dia cicing diikat, dia tidak mau berkembang. Nah oleh karena itu kita semua sebagai pendidik harus bisa merubah pendidikan yang anak-anak semulanya bisa menjadi tidak bisa menjadi bisa, kemudian perubahan pendidikan yang belum bisa menjadi bisa gitu ya. Oleh karena itu di sekolah kita untuk merubah paradigma belajar itu yaitu dengan adanya membangun budaya positif. Bu, boleh bertanya? Iya, gimana Bu? Berarti apa sih namanya, kalau kan dulu masuk kelas itu masuk ke kelas sidakap diam, berarti itu tidak berlaku lagi itu? Oh, tetap berlaku. Kalau itu kan penanaman disiplin, hanya dalam berpikirnya anak tidak boleh kalau menurut gurunya A ikuti A, tetapi anak itu diberi kebebasan. Kalau menurut ibu gurunya A, silakan anak-anak juga bisa mencari informasi yang lebih luas lagi. Tapi kalau penanaman disiplin, anak-anak harus duduknya rapi, itu bagus. Bukan untuk membelenggu anak supaya tidak bebas. Itu ya. Ya lanjut nanti ya. Karena ini masih banyak materinya. Ya nanti. Ibu-ibu, nah ini. Bagaimana dengan budaya positif itu? Budaya positif itu artinya nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu kalau di sekolah kita budaya positif yang manakah yang tetap harus dipertahankan? Maka Ibu Herni tadi mau mengeluarkan pendapat kepada Ibu Herni. Jadi budaya positif yang sekolah itu yang masih kita harus dipertahankan itu seperti apa? Baik, terima kasih Bu Teni atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari pertanyaan Bu Teni, Ibu saya duluan. Tadi budaya positif di kita yang perlu dipertahankan, pertama 3S, senyum sapa salam ketika datang ke sekolah. Itu sudah bagus ya, itu pembiasaan yang positif, anak-anak bersalaman dan kita sebagai guru menyambut mereka. Kemudian yang kedua dengan pembiasaan-pembiasaan yang sering kita lakukan setiap harinya, diantaranya ya, upacara bendera di hari Senin, Selasa literasi, Rabu SRA, kemudian Kamis juga pembacaan Asmaul Husna juga itu termasuk pembiasaan atau budaya positif. Kemudian juga ketika kita bertemu dengan siswa bertemu dengan guru, itu siswa itu sudah terbiasa mereka menyapa, kemudian memberikan senyuman dan bersalaman dengan kita, itu juga termasuk budaya positif. Dan banyak lagi, ada pembacaan kitab kuning juga itu termasuk budaya positif gitu ya. Mungkin itu Bu Teni, tapi aku mah tadi yang mau bertanya bukan ini. Apa boleh? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita bersama.
Nggak sulit kok Bu, jangan takut ya. Cuman aku tadi protesnya, kenapa filosofi menggunakan filosofi gajah yang diikat tidak kebo yang diikat? Karena kebo itu kan besar ya, sama anak kecil. Ketika dituntun, dia itu ngikut sama anak kecil, ya. Dia itu turut sama anak kecil. Jadi saya itu mengapa menggunakan filosofi gajah tidak kebo gitu ya itu. Teni boleh menjawab. Ya silakan ya Ismail menjawab silakan please. Ini pengalaman dari teman saya ya Bu Herni yang tinggal di Lampung, pengalaman satu kelompok bahwa kenapa yang dijadikan filosofi di sini adalah gajah, karena gajah walaupun badannya besar, dari kecil gajah selalu diikat gitu, tidak pernah mendengar kebo diikat. Udah kebiasaan di Lampung yang banyak gajahnya, bahwa dari dia kecil selalu diikat agar tidak kemana-mana dan sampai besar pun tidak kemana-mana gitu. Jadi pengalaman dari di Indonesia di Kodrat Alam di Lampung bahwa yang diikat itu gajah. Jadi di sini filosofinya itu gajah. Itu seperti itu yang saya tahu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Terima kasih Ibu Herni, Ibu Is yang sudah berpendapat, mungkin Bapak Ibu juga sependapat ya. Nah kalau misalkan kita tadi kenapa tidak kebo yang diikatnya, sebenarnya ada dongengnya juga, ada yang ada legenda ya. Tapi memang kalau menurut bukan akibat kodratnya, mungkin kodrat alamnya, kalau seorang gajah seekor gajah itu memang kalau dibiarkan itu kan dia sangat liar gitu. Makanya kata pawangnya gajah supaya dia terikat tidak bisa kemana-mana sejak kecil itu sudah diikat, sehingga kita dikiaskan lah. Kalau misalkan pendidikan kita sejak kecil anak ditanamkan seperti itu, pasti dia tidak akan bisa berkembang. Kita breaking dulu ya. Ya, breaking dulu di depan itu aja. Kalau bisa kita berjajar saja. Ya, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ibu-ibu barusan sudah SDG yang mudah-mudahan tetap semangat. Kita kembali lagi ke budaya positif. Budaya positif itu ada 6 hal. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi. Nah sekarang apa disiplin positif itu? Disiplin bila kita sering mendengar bahwa disiplin itu pasti ada kaitannya dengan hukuman, padahal sesungguhnya berbeda. Disiplin itu adalah bukan hukuman, tetapi sebenarnya hanya nanti hukuman jalan terakhir. Jadi sebenarnya pembelajarannya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita hanyalah untuk menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak itu ada dorongan dari luar, ada dorongan dari dirinya. Nah untuk penanaman disiplin itu seharusnya yang harus kita
itu adalah pendisiplinnya berasal dari motivasi intrinsik, artinya dari dirinya sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang mana? Nah, nilai kebajikan ini adalah banyak sekali. Akan tetapi kita difokuskan kepada profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa mungkin ya tentang kita bisa ke anak-anak ada dilakukan dimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggak ibu-ibu tentang ini? Coba berdiri aja Bu, berdiri. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ibu-ibu. Nah ini tentang disiplin itu berarti kita semua nanti di sekolah dari mana tentang disiplin nilai-nilai kebajikannya dari ini, dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa kegiatannya di sekolah? Di antaranya ada yang disebut dengan hari Jumat nyucikan diri. Nah di situ kita simpan untuk pendisiplinan anak dalam dalam bertutur kata kepada guru, kepada sesama teman. Kemudian ada yang disebut dengan contoh kita yang disebut dengan kuliah Jumat pagi atau lanjutnya sekarang motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Langsung saja ya ibu-ibu ini ya tentang motivasi. Menurut Diana Gosen bahwa motivasi itu sebenarnya ada 3. Gosen ya, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini juga bukan pada siswa ya, pada kita juga kadang-kadang kita mau melaksanakan karena apa? Karena takut. Karena tidak takut apa? Takut dihukum, takut disanksi, takut adanya panggilan teguran dari atasan seperti itu. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah saya melakukannya apabila apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Artinya apa? Ayah hadiah. Reward mungkin ya. Jadi motivasinya dia melaksanakan itu karena nanti kalau saya datang tepat waktu akan diberi hadiah. Diberi hadiah. Kalau saya mengerjakan tugas akan diberi hadiah oleh Ibu Iis permen. Gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa berubah paradigma ya. Jadi anak-anak hari ini kalian kerjakan, kalau nanti bisa mengerjakan hadiahnya ini buku. Nanti jangan seperti itu. Tetapi kalau bagaimana kalau kita memberikan hadiah setelah mengerjakan, anak apa? Sebagai bukti terima kasih kalian akan diberi hadiah. Tapi jangan diiming-iming. Yang bisa ini 50.000. Nanti anak itu apa? Dia mau melakukan itu karena adanya hadiah. Nah makanya ini yang terbaik adalah motivasinya dari diri sendiri. Yang ketiga ini ya, saya akan menjadi seperti apabila saya melakukannya. Nah kemudian ini kaitannya dengan hukuman tadi. Nah hukuman itu adalah bersifatnya tidak terencana. Mungkin nanti ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini adalah sifatnya
tiba-tiba. Nah, jadi tadi direncanakan anak-anak datang ke sekolah terlambat. Kamu terlambat 10 menit, push up 10 kali. Nah, seperti itu hukuman namanya. Artinya untuk ayah konsekuensi dulu, kesepakatan dulu, atau ada keyakinan kelas dulu. Makanya nanti ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Kemudian yang namanya hukuman itu sifatnya satu arah. Artinya hanya guru yang menentukan satu arah. Kalau murid itu adalah yang menerima saja. Itu hukuman. Yang ketiga, hukuman itu biasanya berupa fisik. Nah, fisik. Misalnya lari 10 putaran, push up 100 kali, atau apa disebutnya kalau perempuan itu squat jump. Nah, itu berarti berupa fisik, tidak boleh mungkin itu ya. Kita berubah paradigma tentang hukuman. Kalau konsekuensi apa? Kalau konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh guru. Artinya begini anak-anak, hari ini kita belajar sesuai dengan kesepakatan kita. Bagaimana kalau besok misalkan tidak datang tepat waktu 5 menit atau 10 menit, bagaimana kalau konsekuensinya kalau terlambat? Nanti yang terlambat membersihkan kelas misalkan, atau membuang sampah yang di kelas masih banyak. Itu disebut konsekuensi. Artinya ada dua arah, posisi dua arah antara guru dengan murid. Kalau restitusi, apa nih restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Artinya ini ada dialog antara murid dengan guru. Makanya ini perbedaannya ya, bisa dilihat. Apa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini aja yang ketiga ya. Korban mendapatkan keadilan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Oh, ini aja yang keempat ya. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman. Kalau konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi misalnya kalau konsekuensinya sekarang harus mencatat 100 balikan, itu jadi anak tidak nyaman. Tetapi kalau restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, coba Bapak atau Ibu ya, lihat di sini. Contoh di sini, apakah menurut ibu-ibu semuanya, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Ini contoh nomor yang pertama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana ibu? Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya, karena apa tadi? Berupa fisik. Satu arah dari bukunya ya. Kemudian lari mengelilingi basket 2 kali, itu juga hukuman, betul. Kemudian coba sekarang nomor terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 ini karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu juga hukuman. Kalau di sini mana tuh yang konsekuensi? Mana? Oh, ini yang ketiga ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu adalah konsekuensi. Artinya antara guru dengan siswa itu ada kesepakatan. Nih, kalau berarti ada di sini, berarti kalian harus bertanggung jawab, dibersihkan bekas tiketnya. Lanjut ya ibu-ibu, masih semangat? Iya. Coba tadi itu konsentrasi ya. Konsentrasi. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Ya, terima kasih. Kita lanjutnya ibu-ibu. Nah, ini kepada keyakinan kelas yang ketiga. Keyakinan kelas ini adalah kadang-kadang di kita itu masih belum melaksanakan semuanya. Padahal ini kalau dilihat dari urutannya, di sekolah kan punya peraturan sekolah. Ketika anak diterima di sekolah ini, berarti dia sudah pasti akan memahami peraturan
posisinya di bawah peraturan. Kalau peraturan sekolah itu sudah dicanangkan oleh sekolah kan, berarti ini udah ada sesuai, kemudian ditandatangan dengan pakai materai. Itu setuju ya, setuju orang tua atau siswa untuk melaksanakan semua peraturan sekolah. Kemudian setelah di kelas, anak itu dalam taati peraturan seperti tadi tentang motivasi ya. Bagaimana menimbulkan anak motivasi mentaati itu tidak takut karena diberi sanksi, tetapi dia mengikuti itu karena berasal dari dorongan dirinya sendiri. Makanya, nah di sini kita sebagai wali kelas nanti di kelas kita buat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian bagaimana pembentukannya? Dalam pembentukannya nanti di kelas harus dihindarkan dari kata-kata yang bersifat negatif, tapi harus sifatnya kata-kata yang positif. Misalnya tidak boleh seperti ini: wajib membawa bekal ke sekolah, wajib memakai sepatu hitam. Berapa lagi? Selalu berpakaian rapi. Jadi harus hindarkan kata-kata seperti itu karena itu kan negatif. Jadi kalau yang kata selalu berarti mewajibkan, ya. Tetapi bagaimana ini kata-kata positifnya kalau kalimat untuk pembentukan keyakinan ini? Contohnya ini ya. Nah ini diambil untuk contoh keyakinan kelas, diambil dari tadi itu nilai-nilai kebajikan yang universal. Misalnya dari nilai kebajikan yang universal itu adalah tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi itu yakin anak itu. Jadi ketika anak melaksanakan itu, berarti saya meyakininya, bukan karena guru, bukan karena ingin diberi penghargaan atau hadiah. Jadi dia sudah meyakininya dan melaksanakannya. Kalau misalkan ada diterima dan dimiliki, apa contoh keyakinan kelasnya? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah itu ya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar. Kita pahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Artinya kita sebagai pendidik itu harus mengetahui kenapa anak bersikap seperti itu. Oh berarti karena kebutuhannya dia. Nah sebagai contoh ini ya Bu, contoh kasus. Dinda seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah ini, tadi kan kasusnya Dinda kelas 3 SD. Tiba di rumah itu dia menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Nah, sebenarnya dia punya kebutuhan. Nah ini jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu kecil. Artinya bahwa si Dinda itu apa kebutuhannya? Kesenangan. Cuman mungkin tempatnya yang berbeda. Ketika belajar malah nyanyi-nyanyi. Nah mungkin diarahkan oleh kita, nah kalau nanti untuk senang, untuk nyanyi, kita cari nanti untuk menyalurkan minat dan bakat. Gitu mungkin ya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah berarti apa kebutuhan si Dinda itu? Perhatian. Ya ingin diperhatikan. Kita semua juga sama ya ibu, bapak, ibu, semua juga guru-guru
siswa pasti akan mempunyai 5 kebutuhan tadi. Kebutuhan dasar, apalagi tadi kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup. Survival. Maka itu jajan, makanya kalau anak jajan kan mungkin karena dia lapar harus diberikan istirahat dulu untuk makan. Kemudian aku bosan bu, masa belajar yang gitu-gitu aja, dengerin ibu guru, berarti anak itu gimana bu? Kayak bebas. Nah, kita cari nanti bagaimana solusinya kalau anak seperti itu. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti apa itu anaknya? Dia itu pengen sebagai orang yang power di kelasnya, ingin dihargai bahwa dia itu. Makanya kalau dia seperti itu, anak kayaknya dia sebagai pemimpin, pilihlah ibu dia supaya jadi ketua murid. Karena dia biasanya sok ngatur. Berarti kita arahkan dia itu karena dia kebutuhan dasarnya ingin menguasai, berarti kita arahkan dia menjadi pemimpin di kelas. Itu ya bu. Tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian tentang 5 posisi kontrol, tentang restitusi tadi ya bu. Nah ini, ibu bisa di setel bu yang ini. Ada 5 posisi kontrol pada manusia. Kita aja ini ya maksudnya. Kalau musik itu atau sound itu lama, ini aja. Menurut Dr. William Glasser, nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu adalah sebagai penghukum. Sehingga tadi teh ya Bu Halimah, tadi penghukum. Coba push up 100 kali, berarti posisi guru itu sebagai penghukum. Ada juga guru itu adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Nah sekarang kita bedakan dulu Bu ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi guru sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah ini kata-katanya kalau sebagai penghukum. Patuhi aturan saya. Awas lamun teu asup. Bukannya awas apa hati-hati teh. Kalau musuh awas, nah berarti kita sebagai posisi sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah. Nah, betul. Selalu yang terakhir selesai. Nah, karena penghukum juga sama itu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu apa? Oh ini nggak nyambung ya, karena dekat. Jadi kalau penghukum seperti itu, menghukum anak posisi. Nanti kita cari apakah kita posisi guru sebagai penghukum atau sebagai apa ya. Yang kedua, guru itu posisi yang kedua pembuat merasa bersalah. Misalnya gini, biasanya kata-katanya ada lembut tapi menyakitkan bu. Biasanya gini kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kata-kata nama lembut tapi dia membuat anak itu merasa bersalah. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi bahasanya enggak kayak penghukum, push up, gitu kan bedanya. Kalau membuat merasa bersalah seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini di sekolah? Nah itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru itu adalah sebagai teman. Kalau teman itu biasanya gimana ya, fair ya kata-katanya. Ayo bantulah diri bapak ya. Nah, kadang-kadang kita juga guru serba bingung ya. Apakah kita nanti sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, sebagai teman? Kadang-kadang anak itu pengen diajak teman. Seperti di kegiatan paskibra ya, anak-anak sini ayo. Sampai batasan anak dengan guru itu tidak oleh gurunya di kadang-kadang jajanan. Anak-anak zaman sekarang jadi berani. Pak, aku jajanan bakso aku pak. Kadang-kadang guru mikir ini gimana ya anak supaya dia menuruti kata-katanya. Akhirnya ayo kurang jajan. Artinya dia juga memposisikan sebagai teman. Tetapi apakah ini nanti bagus atau tidak? Itu ya sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Gitu. Ya sudah
Iya, hari ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ini sebagai teman. Kalau pemantau bagaimana nih? Posisi sebagai pemantau. Peraturan apa yang kamu yakini di kelas, misalnya gitu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan dan sanksi apa atau promosi apa itu. Dan yang terakhir ini adalah ini yang kita idam-idamkan mungkin ya. Kita adalah posisi guru sebagai manajer. Manajer itu adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Marilah kita lihat ini ya Bu, tentang kata-kata manajer. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jadi artinya ada dialog antara murid dengan gurunya, sehingga guru memberikan keluasan. Kalau misalkan tidak melaksanakan, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi adanya dialog ya. Nah kemudian sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tadi ada kaitannya dengan posisi 5 posisi kontrol ya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini ketika menstabilkan identitas. Yang pertama ini ya, contoh untuk menstabilkan identitas. Apa-apa nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu. Jadi anak kalau misalkan sekarang contohnya anak kesiangan, ya ibu juga tahu yang namanya manusiawi pasti ada kesalahannya. Jadi harus menstabilkan dulu anak, jangan takut. Pulang kesiangan, di mana rumahnya? Jam sabar di rumah, naik malam. Gitu seperti itu ya ibu. Kita akan sekarang mencoba untuk merubah kali paradigma kita sebagai guru ya. Kemudian ada lagi kata-kata untuk menstabilkan identitas. Tidak apa-apa, manusia adalah yang ada. Manusia bukan seperti manusia yang sempurna. Mari kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ada videonya ibu. Videonya ini ya, boleh ya video tentang cara segitiga restitusi. Kalau praktek boleh, praktek cuman ini waktunya. Waktunya nanti sebentar ini operator ya. Ini contoh. Ini sebagai nanti ada ini ada. Ini ada kasusnya. Kasusnya ini adalah ini di kelas saya. Ini kasus yang pertama adalah ini. Nih, kasus yang pertama adalah ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Kenja masuk ke kelas setelah minta izin ingin buang air ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri Agni yang duduk di depan yang sedang serius membuat tugas. Kenja menarik pena, gitu-gitu tak? Kemudian mencoret-coret buku si Agni. Secara spontan, Agni mengeluarkan kata-kata yang kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan pelajaran belajar mengajar. Coba kita lihat ya nanti ya di videonya. Silakan Bu dibuka. Nah ini. Nah, ini kan baru tadi kasusnya, kasus. Kemudian sekarang bagaimana untuk tadi segitiga restitusi, cara ngobrolnya mungkin ya. Nah, bagaimana segitiga restitusinya? Tadi yang pertama kan menstabilkan dulu.
Ini validasi. Ya, yang ketiga apa kamu yang ketiga? Menanyakan keyakinan yang tadi. Apa keyakinan di kelas kamu gitu ya? Tak, ini keyakinan. Nah itu ya, jadi kita coba memperbaiki, atau ketika ada kasus anak itu kita coba dengan segitiga restitusi. Jadi yang pertama dari Pak Bu, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, divalidasi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah itu, mungkin dari sini ada ibu-ibu yang ingin bertukar pengalaman tentang segitiga restitusi. Maka tadi Ibu Ai, silakan Bu Ai. Ya, kalau misalnya kasus anak itu bisa ditangani secara segitiga restitusi, itu selesai, maka bagus seperti itu. Tapi kalau misalkan anak, kalau sudah memakai narkoba, kemudian kaitannya dengan orang luar, atau misalnya disebutnya berani, tidak apa sebetulnya itu ABM, itu sudah di luar batas. Itu langsung biasanya sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau yang hal-hal yang kecil, 1 kali, 2 kali, 3 kali anak kasusnya lebih besar, maka itu langsung bukan keyakinan kelas lagi, tetapi kepada peraturan kelas. Jadi dari keyakinan kelas seperti ini Bu ya, peraturan kelas, kemudian menyebar ke keyakinan kelas, kemudian menyebar disebutnya lingkungan positif di sekolah, dan akhirnya timbul menjadi budaya positif sekolah. Enggak, Ibu Iis mau ada yang ditanyakan, silakan Bu Iis. Ke depan aja Bu Iis. Bu Teni mau bertanya tentang restitusi, segitiga restitusi. Jika ada suatu masalah, anak bertengkar di lapangan, kemudian anak itu terlanjur ada yang menonton, saking amarahnya anak itu tidak mau dibawa ke dalam ruangan untuk ada tindakan restitusi itu. Nah, apakah restitusi di luar ruangan bisa terjadi, dan apakah itu lebih efektif daripada di dalam ruangan? Terima kasih Bu Teni. Ada yang mau ini, coba Bu Ai. Sekarang baik ke depan aja Bu Ai. Iya. Sebelum nanti saya memberikan penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kasus Luis misalkan anak ada yang berantem di luar ya, dan kita yang langsung menyaksikan. Sebetulnya ya di sini kita sebagai orang dewasa yang harus mengendalikan mereka. Otomatis kan kita suka bertanya begini ya, ada apa ya anak-anak gitu kan, suka bertanya anak, enggak Bu, enggak bercanda. Itu harusnya langsung aja diambil ya.
nuju papuket oke istilah mah lagi berantemnya dah sini dah siapa yang salah dua-duanya harus. Jadi bagusnya anak-anak yang menonton dibubarkan, anak yang terlibat langsung diambil oleh kita. Ya, terus nanti di dalam ruangan juga kita kasih waktu dulu mereka untuk memvalidasi kesalahan, terus jangan langsung dipaku pertanyaan, jangan, biarkan aja dulu. Silakan, sok diam dulu, minum dulu, tenangkan aja dulu, nah nanti baru biarkan anak bercerita, jangan kita kaku. Jangan kita kaku ya, pokoknya cooling down, dan nanti baru kita bisa melakukan restitusi. Itu yang saya pernah lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini ya, tepuk tangan dulu buat Ibu Ani sama Ibu Ikis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menanggapi dari kasus yang diajukan oleh Bu Iis. Tadi ketika ada siswa yang berantem, kemudian kita tertangkap oleh kita ya, apakah itu penanganannya langsung di sana yang sedang ditonton bersama atau kita bawa ke ruangan? Saya setuju dengan tadi penanganan oleh Bu Ani. Kita hentikan dulu anak-anak yang sedang melihat dibubarkan atau membubar-bubar. Insya Allah anak juga akan volunteer sama kita sebagai guru. Anak tersebut dibawa ke ruangan. Tentunya nanti di ruangan betul apa yang dikatakan oleh Bu Ani, kita tidak langsung menjas anak gini. Kita harus bertanya dulu, tahu tidak kenapa kalian dibawa oleh ibu ke sini, gitu kan? Yang pertama menstabilkan identitas. Ya. Ditanya dulu, nanti kan anak insya Allah, oh ini ibu misalnya, ini kita berikan kesempatan kepada dua-duanya untuk mengungkapkan pendapatnya kenapa sampai terjadi saling papuket, gitu kan? Atau berantem seperti itu. Nah setelah ditanya, kalau misalnya si A yang duluan ke si B memukul, terus kita tanya kenapa si A memukul ke si B, kita kita tanya dulu gitu kan, tadi untuk gitu. Ditanya dulu, oh gini. Nanti kita langsung kita tidak boleh menjudge juga terhadap si B yang menunjuk si A, gitu kan. Kalau memang alasannya logis itu memancing emosi ya, sehingga si B menunjuk si A, gitu kan. Kalau boleh kita Bapak juga pernah seperti itu, atau Ibu juga pernah seperti itu, atau itu hal yang wajar, gitu kan. Nah kita kasih kita kasih semacam pengarahan antara si A dengan si B. Meskipun nanti di akhirnya kita harus minta maaf seperti tadi yang ada dalam video Bu Teni. Tapi tadi yang saya perhatikan di dalam video Bu Teni itu tidak ada tindak lanjut ya. Dan keyakinan kelasnya tadi yang telah dipaparkan oleh Bu Teni sepertinya belum ada contoh untuk keyakinan kelas. Dan untuk keyakinan kelas itu memang tidak permanen sifatnya. Dan jangan banyak-banyak. Dalam satu keyakinan kelas paling banyak bolehlah antara 4 poin atau 5 poin supaya anak itu bisa menghafal, bisa tahu, bisa hafal. Ketika Bu Teni bertanya masalahnya tentang keyakinan kelas yang telah kita buat misalnya, sementara Bu Teni itu telah membuat bahwa kita harus menghormati sesama gitu. Sementara tadi menonjok gitu kan. Nah kita masih ingat nggak tentang keyakinan yang telah kita buat? Dan keyakinan kelas itu bukan dari peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas ya, yang saya tahu itu. Tapi nggak tahu kalau memang ada perubahan seperti tadi yang Pak Petra katakan, karena katakanlah peraturan itu tidak permanen tapi sifatnya dinamis, selalu ada perubahan. Tapi nggak tahu kalau misalnya yang sekarang ada perubahan. Yang saya tahu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak memang seperti itu. Jadi istilahnya itu bukan peraturan kelas tapi kesepakatan kelas. Itu Bu. Iya, yang lainnya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ai. Yang ini tuh Bu. Dan nanti harus ada tindak lanjutnya dan akan Ibu pantau misalnya.
Jangan sampai setelah salaman, siapa tahu nanti anak di jalan teh rosih. Nah, gitu kan. Ibu tetap harus menekankan kepada anak. Ibu akan tetap dipantau gitu ya, sampai si anak-anak tersebut betul-betul damai. Seperti itu. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sebentar ya, karena ini kita terbentur dengan waktu ini ya. Saya akan meluruskan dulu sebentar, sedikit aja, sedikit. Tadi bukan peraturan kelas, tapi peraturan sekolah dulu. Peraturan sekolah dulu yang paling besar dulu. Kemudian dari peraturan sekolah kita kerucutkan nanti di kelas. Anak-anak itu tahu nggak peraturan sekolah? Nah, dari peraturan sekolah itu anak-anak harus membuat keyakinan dirinya. Ketika misalkan di sekolah harus tepat waktu. Nah, artinya anak-anak harus meyakini. Saya meyakini bahwa datang harus tepat waktu begitu. Itu untuk keyakinan kelas. Boleh kalau mau pakai kata meyakini boleh. Itu sebenarnya gimana anak-anak? Makanya ketika membuat keyakinan kelas tidak boleh sekarang dicontohkan oleh guru, tetapi siswa sendiri yang membuatnya. Nanti kita dipilih. Nah, dari 30 orang nih mana yang mau dipakai. Nah, setelah itu bagaimana kalau ini kita keyakinan seperti ini? Oh iya Bu, setuju. Tempelkan atau dituliskan. Nah, makanya di sini ada contoh ya. Mungkin ini sebagai terakhir. Contoh keyakinan kelas. Ini pengalaman saya membuat keyakinan kelas. Yang pertama, penerapan keyakinan kelas. Ini di kelas anak-anak supaya menuliskan bagaimana keyakinan kelasnya. Setelah itu kemudian ditempel. Oh iya, terima kasih ya. Kalau setelah ini kemudian tempelkan di depan papan tulis. Setelah itu nanti ditulis. Nih, ditulis. Memang kalau lebih baiknya kata Ibu tadi jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak. Kali itu kan contoh dari modul yang panjang dari kami meyakini. Nah, makanya kalau saya dengan kelas 9D membuat keyakinan kelas itu adalah yang simpel. Nih isinya datang sebelum berdoa sebelum atau sesudah belajar. Jadi anak pasti ingat itu. Kemudian ada lagi mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Nah, cuman jangan kita hindari dengan kata-kata yang tadi negatif. Dilarang membuang sampah di kelas, tapi harus kata-kata yang positif. Menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Kalau tadi contoh tadi itu adalah dari modul. Nah ini, kemudian ini contoh tadi restitusi selesai ya. Oh iya, jadi kalau keyakinan kelas itu tidak hanya bisa saja kita berubah. Misalkan 1 bulan kita ubah. Bagaimana kalau keyakinan kelas kita rubah? Bisa. Itu bagaimana antara guru dengan muridnya. Jadi bisa kita dirubah 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan anak tersebut. Jadi artinya keyakinan kelas itu adalah harus timbul dari motivasi intrinsik. Tidak boleh karena ada 3 motivasi karena ingin dihargai orang lain, karena ingin hadiah, karena takut ada sanksi. Tetapi harus anak itu meyakini peraturan karena dirinya sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu juga bisa mengeksplor kembali tentang budaya positif sekolah, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, kita sebagai pendidik atau sebagai guru yang memperhatikan atau yang berpihak kepada murid.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjang polo, pacoret gue. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kreatif macam pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjaga tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi Enjang polo, pacoret gue. belajar bergerak Kenda, apa yang kamu lakukan terhadap Armi? berbakti pada Yang udah sedang membuat tugas bu, Mengapa kamu lakukan itu? saya bosan saja bu, ingin mencari ibu. Apakah kamu tahu dengan muslim Armi memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah? Ya, tapi saya tidak sengaja, saya tadi hanya membaca. Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal, marah. Ya begitu? Ya bu, Ya, ibu lihat tadi kamu merasa senang melakukannya. Tapi kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan mana yang kamu belum tunjukkan. bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati sesama teman. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tapi dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan kamu. Kamu ingin menjadi seperti apa kalau terus-terusan bersikap positif di kelas?
Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa memberdayakan orang lain. Baiklah, sekarang apa yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepadanya misalnya berjanji untuk tidak mengulangi begitu. Bagus, tapi sekiranya jika kalian nanti mengulang lagi bagaimana? Saya bersedia dengan sanksi yang diberikan. Baiklah, sekarang silakan kalian berdua bermaaf-maafan. Terima kasih kalian berdua, semoga kalian dalam belajarnya tetap menghargai dan menghormati teman yang lain. Silakan sekarang kembali ke kelasnya masing-masing. Terima kasih ya Bu. Majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita bangga. Ya, selamat pagi. Silakan Dinda duduk. Gimana kabarnya Dinda? Alhamdulillah sehat. Ya, kamu tahu tidak mengapa dipanggil ibu ke sini? Mungkin kaitan dengan tugasnya Bu. Iya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya Bu masuk, tetapi saya tidak menentukan tugas. Dinda, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan ngantuk Bu, soalnya semalam setelah tidur sampai jam 12 malam, akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi tentang masalah ini? Iya Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu dan akan saya kumpulkan besok. Ya, baik. Ibu terima apresiasi untuk tanggung jawab, Dinda. Dan sekarang kamu boleh istirahat ya. Terima kasih Bu. Misi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dari kelas 9H. Berterima kasih kepada Bu Teni karena telah mengajak berdiskusi tentang pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan diri dari hasil diseminasi tentang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kami, serta refleksi atau umpan balik dari rekan sejawat. Terima kasih. Salam guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya sendiri setelah melaksanakan diseminasi positif di SMP Negeri 1 Sukatani. Saya merasa senang karena telah melakukan diseminasi tentang budaya positif ke semua warga sekolah. Karena setelah saya melaksanakan diseminasi ini tentang budaya positif, mendapatkan respon yang baik dari rekan sejawat. Mereka merasa senang karena mereka mendapatkan ilmu atau sesuatu yang baru, sehingga bisa ditegakkan di sekolah untuk perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya teman sejawatnya Ibu Teni Mariani yang sedang melaksanakan program guru penggerak. Menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Teni sudah cukup jelas dan sudah bisa kami pahami. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Teni yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya mengenai budaya positif. Kami dan rekan-rekan yang lain akan berusaha menerapkan apa yang sudah disampaikan Ibu Teni di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Is Aisyah. Saya selaku teman sejawat Ibu Teni yang sedang mengikuti program Guru Penggerak. Setelah kemarin saya mengikuti diseminasi yang dilakukan Ibu Teni tentang budaya positif, saya mendapatkan ilmu baru. Karena selama ini saya beranggapan bahwa untuk mendisiplinkan murid yaitu dengan penghargaan atau hukuman. Artinya, apa yang dilakukan sebelumnya, saya telah membuat anak melakukan sesuatu itu karena adanya paksaan atau karena mereka takut pada gurunya. Kalau begitu berarti saya di mata murid terkesan menakutkan dan suatu saat mereka bisa kembali lagi ketika saya tidak memberikan hukuman atau ancaman. Karena mereka melakukan tersebut bukan atas dasar keinginan diri sendiri. Dan saya baru tahu tentang menangani anak yang bermasalah, ternyata kita jangan asal memvonis mereka. Mereka itu salah, tapi kita harus mencari tahu apa yang membuat anak melakukan hal tersebut. Dan sebelumnya saya harus menstabilkan dulu anak agar tidak merasa terpojok, serta membuat anak mencari solusi dari masalah yang dilakukan dengan membuat keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan kelas tersebut akan menumbuhkan disiplin positif pada anak dan dirinya sendiri, karena dibuat dari kesepakatan mereka. Dan saya juga akan melakukan hal yang sama di kelas saya, yaitu memandu anak untuk membuat keyakinan kelas. Dari hal ini saya terinspirasi dan termotivasi dengan adanya guru penggerak di sekolah, karena kami bisa termotivasi dan termodifikasi untuk melakukan perubahan di sekolah kami. Dan saya pun ingin mengikuti sebagai guru penggerak. Demikian umpan balik saya sebagai teman sejawat Bu Teni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Ratnasari Dewi. Saya selaku teman sejawat dari Bu Teni sedang mengikuti program Guru Penggerak. Saya merasa senang dengan diseminasi tentang budaya positif yang telah Ibu Teni lakukan karena saya mendapatkan ilmu budaya positif. Saya juga jadi tahu ternyata kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol untuk melayani siswa, dan saya juga jadi tahu untuk membuat anak menjadi baik. Itu menjadi baik itu bukannya dihukum, tetapi bisa juga menyelesaikan masalah kasus siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Juga selalu mengajarkan kepada murid tentang nilai-nilai kebijakan agar siswa mau membuat hal positif bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah, tetapi berasal dari dorongan dirinya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujayu Lestari, kelas 9. Saya sangat senang dengan dibuatkannya keyakinan kelas, karena setelah dibuatnya keyakinan kelas dapat termotivasi untuk melakukan disiplin positif dan dari diri sendiri, bukan karena saya takut dengan guru atau takut dihukum, serta berharap mendapat hadiah atau penghargaan. Contohnya kemarin setelah dibuat keyakinan kelas dan ada salah satu teman melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati, maka teman saya berusaha memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Dalam hal ini, Bu Teni sebagai wali kelas kami juga mau memberikan solusi yang tepat pada teman saya tanpa menghukum, dan saya termotivasi untuk menjadi pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk hati, Guru Penggerak majukan pendidikan. Guru Penggerak menghantar para murid, kreatif dan cepat belajar. Hargai potensi
penggerak majukan pendidikan. Penggerak berharga pada kreatif, cepat belajar, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar